adik-adik, kenalin nama Teteh Husna Nurhanifah. Kalian bisa panggil Teteh dengan sebutan Teh Husna. Hari ini kita akan belajar mengenai gingivitis atau yang biasa kita kenal itu sebagai radang gusi. Yuk biar kita sama-sama tahu, kita cek videonya, disimak ya. Apa itu radang gusi? Radang gusi adalah suatu bentuk penyakit gusi yang menyebabkan gigi meradang. Penyebabnya adalah kebersihan mulut yang buruk. Radang gusi yang tidak ditangani dapat menyebabkan gigi terlepas atau kondisi serius lainnya. Sebelum lebih jauh membahas tentang radang gusi, yuk kita mengenal bagian-bagian mulut terlebih dahulu. Nah, adik-adik sudah melihat kan, di depan ini ada gambar mulut manusia. Bagian-bagiannya itu ada gusi, nula, lidah, gigi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, bibir itu memiliki dua struktur di atas dan di bawah yang dapat bergerak dengan fleksibel. Lalu ada lidah. Lidah itu membantu kita untuk mengecap rasa, berbicara, dan menelan. Di lidah itu ada bagian-bagiannya loh, ada yang buat ngerasain manis, asin, asam, dan pahit. Lalu ada langit-langit keras. Langit-langit keras itu adalah tulang atap mulut. Sedangkan langit-langit lunak adalah lipatan selaput yang menggantung di antara rongga mulut dan bagian belakang tenggorokan. Lalu ada nula atau uvula. Kalau dilihat di kaca, kelihatannya seperti lonceng. Fungsinya adalah memerangi infeksi-infeksi. Juga memberikan efek licin pada tenggorokan saat berbicara atau mencerna makanan. Lalu ada gigi. Seseorang memiliki dua set gigi di rongga mulut, yaitu gigi rahang atas dan rahang bawah. Coba hitung ada berapa gigi kalian. Kalau gigi susu seperti seusia kalian, biasanya totalnya ada 20. Kalau nanti giginya udah ganti sama yang baru, udah jadi gigi permanen, itu akan bertambah menjadi 32. Lalu yang terakhir itu ada gusi, bagian yang berwarna merah muda. Fungsinya adalah melindungi tulang rahang dan akar gigi. Nah, tadi kan adik-adik sudah melihat bagian-bagian mulut. Sekarang kita akan mempelajari radang gusi. Radang gusi atau gingivitis adalah peradangan pada gusi yang ditandai dengan memerahnya dan membengkaknya gusi di sekitar akar gigi. Peradangan adalah respon perlindungan normal tubuh terhadap cedera atau luka, infeksi, dan iritasi. Jadi, jika gusi kita bengkak, merah, bahkan berdarah, itu berarti ada sesuatu yang gak normal yang menyerang gusi atau jaringan-jaringan di sekitarnya. Setelah adik-adik mengetahui apa itu radang gusi, sekarang adik-adik akan belajar bagaimana sih tanda dan gejala radang gusi. Tanda dan gejala radang gusi. Yang pertama itu, gusi jadi lebih mudah berdarah saat sikat gigi atau saat kita membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi. Yang kedua, warna gusi menjadi merah kehitaman. Yang seharusnya warna gusi itu merah segar, ini malah berwarna kehitaman. Yang ketiga, gusi bengkak dan sakit. Adik-adik bisa melihat di gambar, itu adalah contoh saat gusi kita bengkak. Yang keempat, ada bau nafas tidak sedap. Dan tanda-tanda lainnya seperti nyeri saat mengunyah makanan, gusinya menyusut atau longgar, bahkan terdapat nanah antara gigi dan gusi. Setelah adik-adik mengetahui apa itu tanda dan gejala dari radang gusi, sekarang adik-adik akan melihat apa sih yang menyebabkan radang pada gusi. Penyebab radang gusi yang pertama itu plak gigi, merupakan lapisan yang tidak terlihat dan ada di permukaan gigi yang terbentuk dari koloni bakteri yang bersarang di mulut. Apabila terjadi karena plak, maka perlu melakukan pembersihan plak dan karang gigi di dokter gigi. Tapi plak bisa dihilangkan dengan cara sikat gigi kok. Jadi rajin sikat gigi ya adik-adik. Yang kedua, plak yang mengeras atau karang gigi. Jika dibiarkan, maka karang gigi akan terus terbentuk dan terus-menerus menyebabkan gangguan kesehatan pada mulut. Untuk mengatasi karang gigi dan plak yang membandel, perlu penanganan khusus oleh dokter gigi agar gigi dan mulut menjadi lebih bersih. Yang ketiga, iritasi atau alergi bisa karena kandungan yang ada dalam pasta gigi, makanan, kawat gigi, hingga efek samping dari obat tertentu. Nyatanya, hal-hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya iritasi hingga pembengkakan di jaringan gusi. Yang keempat, hormon. Hormon itu adalah zat yang ada di tubuh kita. Saat kita sudah puber atau sudah beranjak remaja, biasanya ada beberapa hormon yang aktif. Nah, ada beberapa sebab pembengkakan gusi yang terjadi karena adanya perubahan hormon. Biasanya kondisi ini hanya berlangsung sementara dan bisa mereda dengan sendirinya.
Namun jangan disepelekan. Jika tak kunjung berhenti dan memicu gejala lain, segera lakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Yang kelima, perawatan gigi yang salah. Gigi dan mulut menjadi salah satu bagian tubuh yang sangat penting. Dijaga kebersihan dan kesehatannya. Jika tidak dirawat dan dibersihkan dengan tepat, maka hal itu bisa menyebabkan sisa makanan terjebak di sela-sela gigi dan memicu bakteri bersarang. Hal itu yang kemudian meningkatkan resiko gigi dan mulut mudah terserang penyakit. Bagaimana sih cara mengobati radang gusi? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mengobati radang gusi adalah pembersihan gigi. Di antaranya ada pembersihan karang gigi atau scaling. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh dokter gigi karena karang gigi tidak bisa dibersihkan sendiri di rumah. Ada alat tertentu yang bisa membersihkannya. Yang kedua adalah perawatan saluran akar. Nah, kalau karang gigi atau radangnya sudah dalam, ini juga harus dibawa ke dokter gigi agar nanti dibersihkan dan dirawat oleh dokter gigi. Yang ketiga ada penambalan gigi. Nah, kalau giginya berlubang bisa menyebabkan radang gusi atau bahkan sudah terjadi radang gusi. Nanti giginya akan ditambal oleh dokter gigi supaya tidak bolong lagi dan giginya akan menjadi bagus seperti semula. Cara kedua untuk mengobati radang gusi adalah pengobatan. Di antaranya ada obat kumur, air garam, dan pemberian obat antibiotik oral. Nah, obat kumur ini dapat mengurangi plak di sela-sela gigi. Jadi, obat kumur ini digunakan sehari sekali ya sebelum tidur atau setelah menyikat gigi. Gunakan obat kumur selama 1 menit, kemudian buang. Jangan lama-lama dan jangan ditelan ya. Ada air garam juga. Nah, air garam ini bisa meredakan radang gusi, sakit tenggorokan maupun sakit gigi. Kenapa? Karena larutan air garam bekerja dengan cara mengubah kondisi mulut menjadi lebih kering, sehingga menjadi tidak bagus sebagai tempat tinggal dan pertumbuhan bakteri. Cara menggunakan air garam ini, campur air hangat dengan garam lalu kumur sekitar 30 detik. Buang lalu bilas menggunakan air putih. Lalu ada pemberian obat antibiotik oral. Nah, kalau ya untuk yang ini, kalian harus ke dokter gigi ya, biar dikasih resep sama dokter giginya. Setelah kita tahu bagaimana caranya mengobati radang gusi, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih caranya mencegah radang gusi. Agar kita terhindar dari radang gusi, ada beberapa pencegahan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari. Setelah sarapan dan sebelum tidur ya. Lalu yang kedua, bisa juga menggunakan benang gigi. Benang gigi ini dapat membersihkan gigi kita secara maksimal. Ingat ya, benang gigi bukan benang jahit baju. Nah, benang gigi ini biasanya kita bisa mendapatkannya di apotek terdekat. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi vitamin C dan kalsium. Sumber vitamin C tinggi ini bisa diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, semangka, nanas, melon, kiwi, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalsium itu bisa kita dapatkan dengan cara meminum susu seperti yogurt dan makan makanan sayuran hijau. Lalu yang terakhir, minum air putih yang banyak. Banyak sekali nih manfaat dari minum air putih. Radang gusi itu bisa jadi penyebab dari tubuh kita kurang cairan. Maka jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter ya. Nah, materi radang gusi yang kita pelajari sudah selesai adik-adik. Saya harap adik-adik dapat memahami tentang radang gusi dan dapat menerapkan cara mencegah radang gusi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terima kasih adik-adik.